Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajin Desiplina, NIM 2002-01049. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul ensefalitas. Apa itu ensefalitas? Ensefalitas adalah penyakit radang otak atau peradangan yang terjadi pada jaringan otak yang dapat menyebabkan gejala gangguan saraf. Gejala gangguan saraf yang ditimbulkan dapat berupa penurunan kesadaran, kejang, atau gangguan dalam bergerak. Penyebab radang otak disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi virus dapat langsung menyerang otak atau disebut radang otak primer. Namun juga dapat berasal dari organ tubuh lain, lalu menyerang otak atau disebut radang otak sekunder. Jenis virus yang dapat menyebabkan radang otak antara lain virus herpes simplex, penyebab penyakit herpes di mulut dan herpes genital, serta herpes pada bayi. Selanjutnya virus Varicella zoster, penyebab cacar air dan herpes zoster, virus penyebab penyakit campak atau measles, gondongan mumps, dan rubella. Dan yang terakhir yaitu virus dari hewan seperti rabies dan virus Nipah. Gejala radang otak. Ensefalitas atau radang otak diawali dengan gejala ringan yang menyerupai flu, seperti demam, sakit kepala, muntah, tubuh terasa lelah, serta nyeri otak dan sendi. Seiring perkembangannya, radang otak dapat menimbulkan gejala yang serius seperti demam hingga lebih dari 39 derajat, linglung, halusinasi, emosi tidak stabil, gangguan bicara, pendengaran atau penglihatan, kelemahan otot, kelumpuhan pada wajah atau bagian tertentu, kejang, dan penurunan kesadaran. Dan pada bayi dan anak-anak, gejala radang otak yang muncul bersifat umum karena menyerupai gejala penyakit lain. Gejala yang dapat muncul adalah mual dan muntah, nafsu makan menurun, tubuh anak terlihat kaku, muncul tonjolan pada bagian ubun-ubun kepala, rewel dan sering menangis. Diagnosis radang otak. Radang otak seringkali sulit terdiagnosis karena memiliki gejala awal menyerupai gejala penyakit flu. Pada tahap awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan gejala yang diikuti dengan pemeriksaan fisik pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna memastikan seorang mengalami radang otak atau ensefalitas. MRI atau CT scan. MRI atau CT scan merupakan pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh dokter mendeteksi radang otak. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan kelainan pada otak seperti pembengkakan atau tumor yang memicu pada peradangan otak. Selanjutnya, lumbal fungsi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis virus penyebab infeksi. Dalam pemeriksaan lumbal fungsi, dokter akan memasukkan jarum ke tulang belakang untuk mengambil sampel cairan cerebrospinal guna diperiksa di laboratorium. Selanjutnya, elektroensefalogram atau EEG. Pemeriksaan ini dilakukan dokter untuk memeriksa aktivitas listrik otak atau menentukan lokasi otak yang terinfeksi. Tes laboratorium. Beberapa tes laboratorium seperti darah, urin, atau dahak dapat dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit. Biopsi otak. Prosedur ini bertujuan untuk mendeteksi keberadaan virus melalui pengambilan sampel jaringan otak. Prosedur ini hanya dilakukan jika gejala yang dialami makin memburuk dan pengobatan tidak lagi efektif. Obat-obatan. Obat-obatan yang pertama yaitu kortikosteroid, berfungsi mengurangi peradangan dan tekanan dalam kepala. Antikonvulsif, obat ini digunakan untuk menghentikan atau mencegah kejang. Paracetamol, obat ini diberikan untuk meredakan nyeri dan demam. Obat penenang sedatif, obat ini memberikan efek tenang pada penderita yang mengalami gangguan emosional dan mudah marah. Selanjutnya, penderita radang otak atau ensefalitis juga akan diberikan infus cairan dan nutrisi untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Bila diperlukan, penderita akan dipasang alat bantu nafas. Lamanya pengobatan dapat berlangsung selama beberapa hari, minggu, hingga berbulan-bulan tergantung kondisi pasien. Terapi khusus untuk penderita ensefalitis yaitu terapi fisik. Terapi fisik atau fisioterapi dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, dan mengendalikan saraf motorik. Terapi bicara yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi otot yang mengendalikan kemampuan bicara. Terapi okupasi. Terapi ini diberikan untuk memampukan pasien menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, psikoterapi. Dapat membantu mengendalikan emosi yang tidak stabil dan mengatasi perubahan kepribadian yang dialami pasien. Pencegahan radang otak.
Pencegahan utama radang otak adalah melalui vaksinasi terhadap virus penyebab. Salah satu vaksin terhadap virus penyebab ensefalitis adalah vaksin MMR. Vaksin ini memberikan perlindungan terhadap campak, gondongan, dan rubella, penyakit virus yang bisa menyebabkan radang otak. Pada bayi dan balita, imunisasi MMR sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada usia 15 bulan dan 5 tahun. Jika Anda belum pernah melakukan vaksinasi MMR, maka vaksin dapat diberikan kapan saja. Vaksin MMR juga diberikan ketika Anda akan berpergian ke wilayah rentan yang terhadap infeksi. Dalam hal ini, konsultasikan dengan dokter mengenai jenis vaksin yang tepat untuk Anda. Selain imunisasi, ada beberapa langkah sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mencegah penularan virus dan menurunkan risiko radang otak, yaitu rajin mencuci tangan, terutama sebelum makan dan setelah dari kamar mandi, tidak berbagi penggunaan alat makan dengan orang lain, mencegah gigitan nyamuk dengan mengenakan pakaian tertutup atau menggunakan lotion anti nyamuk. Sekian hasil presentasi dari PPT saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membaca materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.